Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Coba perhatikan lingkungan sekitarmu, taman depan rumahmu, atau mungkin di daerah sekitar kalian terdapat sungai, sawah, atau akuarium yang ada di dalam rumah. Perhatikan baik-baik apakah terdapat makhluk hidup dan sesuatu yang tidak hidup. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kedua komponen tadi saling mempengaruhi satu sama lain? Silakan renungkan jawabannya. Nah, pada pertemuan hari ini, apa sih yang akan kita pelajari? Di sini kalian akan mempelajari pengertian ekosistem dan komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Seperti yang kalian lihat pada peta konsep di bawah ini bahwa komponen ekosistem itu ada dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Apa sih pengertian komponen keduanya dan apa perbedaan serta contohnya? Mari kita temukan jawabannya pada slide berikutnya. Nah, sebelum kita tahu apa itu komponen-komponen ekosistem, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam suatu ekosistem terdapat hubungan atau interaksi antar makhluk hidup, antar sesama makhluk hidup, dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik tersebut sangat dinamis sehingga terciptalah keseimbangan ekosistem. Silakan kalian lihat di sini contoh ekosistem. Ada ekosistem laut dan ada ekosistem hutan. Sekarang kita masuk ke komponen ekosistem. Di dalam komponen ekosistem ada yang disebut dengan komponen biotik. Apa sih komponen biotik? Nah, komponen biotik inilah yang disebut dengan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, teman-teman harus tahu ya bahwa makhluk hidup itu bukan hanya manusia, hewan, ataupun tumbuhan, tapi di dalamnya juga terdapat bakteri, mikroorganisme, jamur, dan lainnya. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam komponen biotik? Bisa kalian lihat di sini, yaitu produsen. Nah, produsen itu apa ya? Produsen ini adalah semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Disebut juga dengan komponen autotrof. Nah, kenapa dia dapat membuat makanannya sendiri? Karena memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Di sini bisa kalian lihat contoh di produsen ini adalah tumbuhan bunga matahari. Kemudian juga tumbuhan-tumbuhan lain yang memiliki klorofil yang dapat berfotosintesis sehingga menghasilkan glukosa bagi yang menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah konsumen. Konsumen disebut juga dengan komponen heterotrof. Artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Lalu bagaimana komponen tersebut dapat bertahan hidup? Nah, konsumen ini mendapatkan makanannya dari produsen atau dari tanaman dan juga dari makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada pengurai. Nah,
Pengurai ini bisa kita bagi menjadi dua ya teman-teman, ada decomposer dan ada detritivor. Decomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Sedangkan apa itu detritivor ya? Nah, mungkin kalian baru dengar istilah tersebut bahwa detritivor adalah makhluk hidup yang hidupnya dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Contohnya cacing tanah. Kira-kira apa lagi ya contohnya? Ya, betul, ada rayap, ada kaki seribu, ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke komponen ekosistem berikutnya, yaitu komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah seluruh komponen yang tidak hidup yang terdapat di dalam ekosistem dan memengaruhi kehidupan komponen biotik. Semua komponen abiotik yang ada di tampilan ini sangat penting karena mempengaruhi kehidupan kita. Nah, Ibu akan sebutkan satu-satu ya. Komponen yang pertama, di sini ada air. Nah, bisa kalian bayangkan kalau makhluk hidup apakah bisa bertahan tanpa ada air? Tentu saja tidak bisa ya, karena air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, di alam air tidak selalu berbentuk cair, tapi ada yang berbentuk padat dan gas, contohnya es dan uap air. Selanjutnya ada udara. Apa sih udara? Apa pentingnya udara bagi kita? Sangat-sangat penting sekali ya. Di udara itu terdapat bermacam gas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Contohnya oksigen dibutuhkan untuk respirasi. Kemudian juga unsur nitrogen diperlukan dalam siklus nitrogen dan banyak sekali unsur gas ataupun senyawa lainnya yang terdapat di udara yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian ada tanah. Nah, tanah itu adalah tempat hidup bagi beragam makhluk hidup. Ya, kita juga harus menjaga tanah kita agar terhindar dari polusi tanah. Selanjutnya, di sini ada sumber utama bagi kehidupan, yaitu adalah cahaya matahari. Kenapa? Karena jika tidak ada matahari, produsen kita, yaitu tumbuhan, tidak dapat membuat makanan atau tidak bisa melakukan fotosintesis. Ya, kemudian cahaya matahari juga bisa digunakan untuk aktivitas manusia sebagai sumber energi. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan adalah tingkat konsentrasi uap air di udara. Nah, kelembapan di sini dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Selanjutnya adalah suhu. Suhu lingkungan adalah faktor yang penting dalam kehidupan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu dipengaruhi oleh suhu yang berbeda-beda. Ada makhluk hidup yang tahan terhadap suhu yang tinggi, ada pula makhluk hidup yang tahan hidup pada suhu yang rendah. Tetapi pada umumnya makhluk hidup itu dapat bertahan hidup di lingkungan yang memiliki suhu 0 sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada salinitas. Salinitas di sini adalah kadar garam. Ya, kadar garam di air contohnya mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ada beberapa hewan yang dapat hidup pada kadar garam yang tinggi. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan yang hidup di laut. Selanjutnya adalah topografi.
Apa itu topografi? Topografi adalah keadaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi pada suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, suhu lingkungannya akan semakin rendah atau semakin dingin. Demikian pula dengan sebaliknya ya. Dan yang terakhir di sini adalah pH. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pH? pH di sini adalah derajat keasaman. Ya, derajat keasaman ini berpengaruh terhadap kehidupan. Khususnya di sini ada kehidupan tumbuhan. Contohnya, tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada pH yang optimum, yaitu sekitar 5,8 sampai 7,2. Derajat keasaman juga sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, gak kerasa ya penjelasan itu. Adapun hal-hal yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekarang saatnya untuk kuis. Nah, berdasarkan hasil pengamatanmu tadi sebelum Ibu mulai pembelajaran, silahkan tuliskan hasil pemaparannya, contoh ekosistem yang kalian amati, kemudian kalian tuliskan apa saja sih komponen biotik yang ada dalam ekosistem tersebut, dan komponen abiotik apa saja yang ada di dalam komponen tersebut, dan juga jangan lupa tuliskan upaya yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mudah ya kuisnya, silahkan tulis jawabanmu pada kolom komentar. Dan apabila ada penjelasan ibu yang kurang, silahkan kalian tulis pada kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.